إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Awalan kitab at-taharah. Pertama adalah kitab at-taharah. Wa ishtamilu ala 10 abwabin. Dan terdapat pada kitab ini 10 bab. Al-babul awwal, bab yang pertama, fi ahkami at-taharati wal miyahi. Tentang hukum-hukum taharah dan hukum air. Wa fihi 'iddatu masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rif bit-taharah. Tentang definisi taharah. Wa bayanu ahammiyatiha, dan menjelaskan tentang pentingnya taharah. Wa aqsamiha, dan juga pembagiannya. Awalan, yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Pentingnya taharah dan pembagiannya. At-taharatu hiya miftahus shalah. Taharah atau bersuci merupakan kunci salat. Wa akadu syurutiha, dan di antara syarat salat yang paling ditekankan. Wa syartu la budda yataqaddama 'alal masyruti, dan syarat itu haruslah didahulukan dari yang disyaratkan. Wa taharatu 'ala qismain, dan taharah atau bersuci itu ada 2 bagian. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, taharatun ma'nawiyah. Taharah atau bersuci secara maknawi. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Yang berarti adalah sucinya hati dari kesyirikan dan maksiat. Wa kullu ma rana alaih, dan setiap apa saja yang mengotori hati tersebut. Wa ya ahammu min taharatil badan. Taharah maknawi ini lebih penting dari taharah badan. Bersuci secara maknawi lebih penting dari bersuci badan. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasis syirk. Dan tidak akan mungkin terwujudkan taharah badan ini, bersucinya atau sucinya badan ini, dengan adanya najis kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berkata dan berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis.
surat Taubah di ayat ke-28. Al-qismul tsani, bagian yang kedua, at-taharatul hissiyah. Taharah secara hissiyah, yaitu bersuci secara hissiyah atau sesuatu yang bisa dirasakan. Wasayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyah. Dan akan datang rincian penjelasan tentangnya di baris berikutnya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, ta'rifuha, tentang definisi taharah. Tentang definisi taharah. Wahya fil lughati an-nadhafatu. Taharah secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, bersih. Wan nazahah minal akdzar, bersih dari kotoran. Wa fil istilah, sementara secara istilah, raf'ul hadas wa zawalul khabas. Secara istilah, taharah maknanya adalah mengangkat hadas dan hilangnya kotoran atau najis. Wal muradu birtifa'il hadas, sementara yang dimaksud dengan terangkatnya hadas adalah izalatul wasfil mani'i minas salati biisti'malil ma'i fi jami'il badani, yaitu menghilangkan sifat yang mencegah dan menghalangi salat seseorang dengan menggunakan air di seluruh badannya. In kana al-hadatsu akbar, jika hadasnya itu adalah hadas besar. Wa in kana hadatsan asghara, dan jika hadasnya adalah hadas kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin, cukup dengan menuangkan air di seluruh anggota-anggota wudu dengan niat. Wa in faqadal ma' aw ajiza anhu, jika dia kehilangan air atau tidak memiliki air, au ajiza anhu, atau enggak mampu menggunakan air, istamala ma yanubu anhu, maka dia menggunakan sesuatu yang bisa menggantikan air. Wa huwa turab, yaitu tanah. Ala sifatil ma'mur biha syar'an, sesuai dengan cara yang diperintahkan secara syar'i untuk menggunakan tanah tersebut. Wasayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum, dan akan datang penjelasannya insyaallah dalam bab tayammum. Kemudian wal muradu bizawalil khabas, sementara yang dimaksud dengan hilangnya khabas atau kotoran atau najis, ai zawalun najasati minal badani was thawbi wal makan, yaitu hilangnya najis dari badan, dari pakaian, dan dari tempat beribadah. Fataharatul hissiyah ala naw'aini. Taharah atau suci secara hissiyah itu terbagi kepada dua jenis. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan. Taharah hadas, dan itu khusus pada badan saja. Wa taharatu khubsin, dan taharah khubs atau khabas. Ya. Wa takunu fil badan wa thawbi wal makan. Taharah hissiyah terbagi kepada dua jenis. Taharah hadas wa takhtassu bil badan, yang pertama adalah taharah hadas dan hanya khusus pada badan saja. Dan yang kedua adalah taharatu khabasin. Taharah khabas wa takunu fil badan, dan itu ada pada badan, pakaian, wal makan, dan tempat. Wal hadas ala naw'aini, sementara hadas terbagi dua jenis. Hadatsun asghar, hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu, yaitu hadas yang mengharuskan seseorang untuk berwudu. Wa hadatsun akbar, dan yang kedua adalah hadas besar, wa huwa ma yajibu bihi al-ghuslu, yaitu sesuatu yang mengharuskan seorang
dengannya untuk mandi. Wal khabatsu ala thalathati anwa'in. Sementara khabas, kotor atau najis itu terbagi 3 jenis. Khabatsun yajibu ghasluhu, kotoran yang wajib untuk dicuci. Wa khabatsun yajibu nadhuhu, kemudian kotoran yang wajib untuk disiram atau dipercik. Wa khabatsun yajibu mashuhu, dan yang ketiga adalah kotoran yang wajib untuk dibasuh. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua adalah al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah. Permasalahan yang kedua adalah air yang bisa digunakan untuk taharah. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Taharah itu butuh kepada sesuatu yang bisa digunakan untuk bertaharah dengannya. Yazalu bihin najas wa yarfa'u bihil hadas. Hilang dengannya najis dan terangkat dengannya hadas. Wa huwal ma', dan alat yang digunakan untuk bertaharah itu adalah air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah wal ma'ut tahur. Air yang bisa diperoleh atau air yang bisa digunakan dengannya untuk taharah adalah al-ma'ut tahur, air yang suci. Dan apa yang dimaksud dengan air yang suci? Wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Air yang suci adalah air yang suci zatnya dan bisa menyucikan yang lainnya. Wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang tetap berada berdasarkan asal penciptaannya. Air yang tetap berada pada asal bentuknya. Ay ala sifati allati khuliqa 'alaiha, ya berdasarkan sifat yang diciptakan air itu padanya. Sawa'un kana nazilan minas sama, sama saja apakah air itu turun dari langit, kal matar, seperti air hujan, wa dzabus suluj wal barad, seperti lelehan salju, es, au jariyan fil ardi, atau air yang mengalir di permukaan bumi, tanah. Kama al-anhari, seperti air sungai, wal uyun, air mata air, wal abar, air sumur, wal abhar, dan wal bihar, dan air laut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan perkataan Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Al-Anfal ayat ke-11. Allah SWT berfirman, dan dialah yang menurunkan air untuk kalian dari langit, agar kalian atau untuk menyucikan kalian dengannya. Waliqaulihi ta'ala, dan juga Allah SWT berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-Furqan ayat 48. Allah SWT berfirman, dan kami turunkan air dari langit. Ya, Allah SWT berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci. Al-Furqan ayat 48. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Ya Allah, sucikan aku, ya Allah, bersihkan aku, ya Allah, mandikan aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, wal barad, dan es. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar, dan juga berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Kemudian wala tahsul taharatu bima'i'in ghairil ma'. Taharah tidak akan bisa diperoleh
taharah tidak akan sah dengan yang cair selain air. Kal khul seperti cuka, wal bensin, wal asir, perasan buah, wal lemon, wa masyabaha dzalik, dan semisal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Al-Maidah ayat ke-6. Walau kanat taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'. Kalau seandainya taharah atau bersuci itu bisa sah dengan benda yang cair selain air, la nuqila adimul ma' ilaih walam yunqal ila turab. Tentu akan dipindah bagi orang yang tidak akan mendapatkan air, akan dipindahkan kepadanya. Ya, dan tidak dipindahkan ke tanah. Ya, tentu akan beralih orang yang nggak ada air itu kepada benda-benda cair selain air tadi, dan tidak akan dialihkan ke tanah. Sementara Allah Taala mengatakan, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Yaitu air yang apabila bercampur dengan najis. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafi ats-tsalatsa. Air apabila bercampur dengan najis kemudian merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, rihuhu, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, fahuwa najisun, maka air itu najis secara ijma'. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh digunakan. Fala yarfa'al hadas wa la yuzilul khabath. Air seperti ini tidak akan bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan kotoran, khabath. Sawa'an kana katsiran aw qalilan, apakah dia banyak atau sedikit. Amma in khalatathu najasatu walam tughayyir ahda awsafi. Adapun apabila air tersebut bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu daripada sifat-sifat air tersebut, fa in kana katsiran, jika air itu banyak, lam yanjus, maka air itu tidak najis. Wa tahsulu taharatu bihi, dan bisa diperoleh ya taharah atau bersuci dengannya. Amma in kana qalilan fayanjus. Adapun jika air itu sedikit, maka dia najis. Wala tahsulu taharatu bihi, tidak bisa bertaharah kita dengannya. Wa haddul ma'il katsir ma balagha qullatain fa aktsar. Batasan air yang banyak adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Wal qalil maduna dzalik, dan yang sedikit adalah kurang dari 2 kullah. Ya. Baik. Dan dalil atas yang demikian adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci, tidak dinajisi apapun. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabas. Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Taib.